Keluarga yang kekasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Ya Allah, kami datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus, Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadatan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Amin. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya salib mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui.
Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tertulis di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa Surgawi, berikanlah anugerah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mengingat akan kasih Tuhan melalui kematian Yesus Kristus. Bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu bacaan Alkitab di hari ini terambil dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49 yang mengatakan Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi kita mengingat rayakan kematian Kristus di kayu salib. Kita tidak hanya mengenang, tetapi juga kita hendak menghayati kasih yang besar dari Allah bagi dunia ini. Dan teristimewa bagi kita yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibawa untuk terus menyerahkan kehidupan kita, karena melalui kematiannya ada kehidupan yang baru.
kita merefleksikan kematian Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa kasih-Nya yang besar bagi kita, sehingga Dia mau memberikan nyawanya, dirinya seutuhnya, mati bagi kita. Segala yang telah Ia lakukan dengan kematiannya di kayu salib menandakan bahwa hidup kita sangat berharga bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengajak kita untuk menghayati di dalam diri kita bagaimana ketika diri kita sendiri yang mengalami kematian itu, yaitu kematian di kayu salib. Masukkan di dalam batin kita bahwa ada di hadapan kita salib. Bayangkan di hadapan kita ada salib, dan salib itu untuk kita. Kita akan dipaku di sana. Kita tergantung di sana, menggunakan mahkota yang terbuat dari paku yang tajam dan diletakkan di atas kepala kita. Apa yang kita rasakan di sana ketika paku-paku itu tertancap di kepala kita? Ketika pergelangan tangan kita dipaku, saat tubuh kita pun ditikam di sana. Bayangkan luka-luka yang ada di tubuh kita. Apa yang kita rasakan? Darah mengucur, air mengalir dari tubuh kita. Kita pasti mengalami rasa sakit, pedih, ngeri, dan bahkan kehabisan oksigen di dalam diri kita.
apa yang kita rasakan. Bahwa kita pun akan sengsara di kayu salib itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak menginginkan dan Allah mau terus mengasihi kita. Sehingga bukan kita yang tergantung di kayu salib, bukan kita yang mati, tetapi Dia menginginkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang tergantung dan mati bagi kita manusia. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan segala apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan, maka di dalam pembacaan kita disampaikan kepada kita bahwa Ia tergantung di kayu salib dan mengalami kematian. Diceritakan kira-kira jam 12 dengan teriknya matahari, dengan panasnya di sekitar Golgota, Yesus tetap memberikan dirinya. Ia tidak mengeluh, ia tidak berteriak memberontak dengan rasa sakit. Dia juga tidak melarikan diri. Dan bagaimana mungkin bahwa ia dapat melarikan diri dari keadaannya. Ia harus sengsara. Dia hadapi kesengsaraan itu. Dan apa yang disampaikan bahwa kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Tiga jam Yesus sudah ada di kayu salib dengan darah yang terus mengucur, dengan tikaman yang dia rasakan, sehingga dengan keberadaannya sesungguhnya ia sudah berada pada kematiannya. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan di dalam bacaan kita. Matahari tidak bersinar.
itu yang terjadi. Menandakan bahwa alam pun ikut berduka. Alam pun sedih melihat Tuhan mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian tabir bait suci terbelah. Itu hendak menyampaikan bahwa tembok bait suci bukanlah tempat untuk orang mengukung atau hanya mengklaim bahwa Allah datang untuk menyelamatkan suatu golongan, suatu kaum, suatu bangsa. Tetapi kematiannya, kesengsaraannya itu adalah terbuka bagi semua bangsa, bagi semua kaum, bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Yesus dengan suara nyaring mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa." Ia sungguh-sungguh merasakan bahwa akhir dari kesengsaraannya dan kehidupannya di kayu salib ia serahkan kepada Allah Bapanya. Yesus mau katakan, inilah tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Ia telah menyelesaikannya di kayu salib. Ia mati bukan karena orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi sungguh-sungguh Allah yang menghendakinya. Oleh karena itu, dia hanya memberikan nyawanya kepada Bapanya. Kalaupun dia sengsara karena pukulan, karena tikaman, karena mahkota duri yang diletakkan di kepalanya oleh para prajurit, itu merupakan bagian dari apa yang harus dia terima melalui orang-orang di sekitarnya. Tetapi kematiannya adalah kematian dalam ketaatannya kepada Allah Bapa Sorgawi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita juga melihat bagaimana reaksi orang-orang yang telah melihat kematian Yesus di kayu salib. Ada yang mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Perkataan ini keluar dari orang-orang yang sudah kejam kepadanya, dari orang-orang yang membencinya, dari orang-orang yang telah menduga dan berprasangka dan menjatuhi hukuman mati kepadanya.
Dan mereka hendak mengatakan, sesungguhnya dia tidak pantas untuk mati di kayu salib. Dia bukan orang yang harus tergantung di kayu salib. Dia orang benar. Tetapi dia mau mati di kayu salib. Demikian juga mereka yang datang berkerumun dan melihat Yesus sebagai sebuah tontonan. Mereka pun memukul-mukul diri, pulang kembali ke tempat mereka masing-masing. Bahwa mereka menyesali. Mereka melihat bahwa tidak suatu layak bagi mereka bahwa kematian Yesus sebagai tontonan. Harusnya mereka ikut merasakan bagaimana penderitaannya. Bagaimana dia terpaku di kayu salib. Dan bisakah mereka harus menolongnya? Tapi itu tidak dapat mereka lakukan. Sehingga mereka juga menyesali bahwa mereka ada di situ dan mereka ikut menyalibkan dia. Bapak, Ibu, Saudara, ada pula perempuan-perempuan yang mengikut Yesus. Mereka orang-orang Galilea. Mereka juga melihat dari jauh. Mereka tidak berdaya. Mereka tidak mampu melawan para prajurit. Mereka tidak dapat untuk melakukan sesuatu supaya Yesus tidak disalib. Tapi mereka hanya memandang dari jauh. Itu menampakkan diri manusia yang juga selalu melihat dari jauh. Mungkin ada simpati yang mau dilakukan. Tetapi ada hal-hal yang kadang-kala membuat seseorang itu tidak melakukan simpati itu karena rasa takut, karena rasa khawatir, karena tidak dapat menghadapi apa yang ada di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari di dalam setiap kehidupan kita, Yesus telah mati bagi kita. Dia juga mau menjadikan kita pribadi-pribadi yang tetap mampu untuk menghadapi setiap kehidupan kita, bahkan juga kematian yang akan kita alami. Pada saat ini, kita memahami akan kehidupan kita, bahwa dengan kematian Yesus, kita pun mau untuk menghayati bagaimana kita tidak hanya kagum, kita tidak hanya heran, kita tidak hanya takjub dengan kematiannya. Tetapi kita tahu kematian itu sebagai kekuatan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita.
sehingga kita juga akan terus menyampaikan lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, bahwa keselamatan yang Dia berikan adalah ajaib dan benar bagi kita. Dia sudah menyembuhkan kita dengan kematiannya. Dia sudah memulihkan kita dengan kematiannya. Dan Dia membersihkan dunia ini dari segala dosa kita semua. Bawa dan beritakan, Kristus mati untuk menyelamatkan umat manusia. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk pada perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Penjelasan perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan atau lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut.
dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengarahan hati, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus
telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penebusan kita. Mengakhiri perjamuan kita Filipi 4 ayat 7. Jemaat Tuhan, terimalah berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab Amsal 3 ayat 9 hingga 10 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menaikkan doa syafaat dan juga kita mengucap syukur dengan persembahan yang telah kita berikan. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib, menandakan bahwa Engkau sangat mengasihi kami, jiwa kami.
supaya kami tidak berada dalam kehidupan di dalam dunia ini yang berdosa, yang dapat membawa maut bagi kami, kebinasaan bagi kami. Kami juga tetap menyatakan syukur kami bahwa Engkau mau menjadi penebus bagi dosa kami di dalam Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami seutuhnya, jiwa kami kepada Tuhan, supaya kami juga menyatakan kehidupan yang terus bermakna bagi Tuhan. Kami percaya ya Bapa, dengan kematian-Mu di kayu salib, kami dibersihkan dari dosa, menghapus segala penderitaan kami di dalam dunia ini. Namun kami tetap memohon, selalu Engkau berikan Roh Kudus-Mu untuk mencerahkan pikiran kami, hati kami, supaya segala sesuatu yang terjadi di hadapan kami, pengalaman-pengalaman hidup kami, tetap memperteguh iman percaya kami kepadamu. Dan kami tetap merasakan kasih sayang-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini, bangsa di mana kami umat-Mu berada, bangsa Indonesia yang kami cintai. Kami selalu diberikan anugerah-Mu ya Tuhan, karunia demi karunia, untuk ada di tengah-tengah bangsa ini, supaya selaku gereja dan umat-Mu, kami juga bukan menjadi penonton, bukan orang yang hanya melihat dari jauh, bukan hanya kami mengatakan seseorang itu benar, tetapi kami juga nyatakan dalam perbuatan kami. Teristimewa bahwa bangsa ini sedang ada di dalam keadaan karena COVID-19, sehingga kami pun juga semua menyadari ketika pemerintah menyatakan bahwa kami harus ada di rumah kami masing-masing, menjaga diri kami dan keluarga kami, bahkan itu juga menjaga orang banyak. Maka biarlah kami lakukan itu dengan penuh sukacita, bahkan kesadaran yang penuh, supaya upaya untuk pemutusan penyebaran COVID-19 ini tidak terjadi kepada banyak orang. Karena itu Tuhan, kami tetap menyerahkan ketika orang-orang yang sudah terpapar dalam COVID-19, mereka yang ada dalam pemantauan medis atau satuan tugas COVID-19,
kami percaya Tuhan Engkau menolong mereka semua, dan mereka juga Tuhan sembuhkan. Seluruh para medis di rumah-rumah sakit, mereka melayani, mereka bekerja dan harus meninggalkan keluarga mereka, terpisah dari keluarga. Tuhan juga menolong mereka, tetap berikan kesabaran kepada mereka, dan segala apapun yang mereka rasakan di dalam hati mereka, pikiran mereka, Tuhan halau semuanya itu dan tetap memberikan sukacita bagi mereka untuk bekerja. Bahkan tantangan yang terbesar bahwa mereka juga bisa saja untuk mengalami infeksi COVID-19 ini. Tapi mereka tahu penyerahan diri mereka dalam kerja ini, semuanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan Tuhan juga jauhkan bahkan lepaskan mereka dari sakit COVID-19 ini. Kami serahkan pemerintah, Tuhan berkati mereka. Tuhan terus berikan akal budi yang baik, supaya mereka juga boleh bekerja dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Mereka tetap juga menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan kuasa Tuhan sendiri, di dalam membijaki segala sesuatunya untuk kehidupan bangsa dan negara ini. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, umat Tuhan, biarlah kami semua dimampukan untuk terus memberitakan bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya setiap kerja dan pelayanan kami, di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, di mana kami berada, maka kami tetap berpegang pada kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kami juga selalu mau membebaskan diri kami dari dosa-dosa dunia ini. Dan kami mau supaya menjadi teladan bagi orang lain, mengingatkan mereka, menegur mereka, menyapa mereka dengan penuh kasih tentang segala sesuatu yang mereka lakukan melawan kehendak Tuhan. Mampukan kami sebagai gereja dan umat-Mu untuk melakukan segala sesuatu dalam kebenaran dan keadilan, supaya setiap orang juga akan dapat merasakan bahwa Yesus Kristus mati bagi seluruh umat manusia. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan akan persembahan yang telah kami berikan. Biarlah dengan persembahan ini, nama Tuhan juga dipuji dan dimuliakan, dan tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan berkati. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita siap menerima amanat pengutusan. Ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah. Justru ketika Ia berada di tengah kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmat dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan. Yesusku
Jemaat Tuhan, marilah arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Ya Allah, ketika kami hendak melanjutkan hidup dengan memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang kembali, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari-Mu dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.